Itu yang harus dilakukan keluarga. Mendukungmu. Apa? Musik satu-satunya hal yang membuatku bahagia. Kenapa kau tidak di pihakku? Pernahkah mimpimu justru menjadi hal yang paling ditakuti oleh keluargamu? Bukan karena mereka gak mencintaimu, tetapi karena mereka takut kehilangan kamu. Kadang, orang yang paling menyayangi kita justru tanpa sadar membatasi langkah kita. Mungkin ada di antara teman Ngemi yang sedang memperjuangkan mimpi, tapi dianggap keras kepala atau tidak mengerti keluarga. Kalau pernah, tulis di kolom komentar ya. Karena hari ini kita akan mendengar kisah seorang anak yang mimpinya dianggap sebagai kutukan, hingga ia harus memilih antara mengikuti kata hati atau tetap hidup di balik harapan keluarganya. Kisah kita dimulai di sebuah desa kecil di Meksiko, di rumah keluarga Rivera. Mereka adalah keluarga pembuat sepatu yang terpandang, sebuah bisnis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi, tradisi ini tidak lahir dari kebahagiaan. Ia lahir dari sebuah luka yang teramat dalam. Dahulu kala, nenek buyut Miguel, Mama Imelda, menikah dengan seorang musisi. Namun pria itu pergi mengejar mimpinya dan tak pernah kembali, meninggalkan Imelda dengan seorang putri kecil bernama Coco. Sejak saat itu, Imelda menghapus dua hal dari hidupnya: wajah suaminya dari foto keluarga dan musik dari seluruh kehidupan keluarganya. Aturan itu menjadi hukum yang tak terbantahkan. Tidak boleh ada musik. Bagi keluarga Rivera, musik adalah pengkhianat. Tapi bagi Miguel, musik adalah udara. Tidak boleh ada musik. Tidak boleh ada musik. Di sebuah loteng tersembunyi, ia membangun dunianya sendiri. Memuja pahlawannya, Ernesto de la Cruz, musisi terhebat sepanjang sejarah Meksiko. Aku bersamamu dengan cara yang ku bisa. Dengan gitar buatannya sendiri, ia hidup dalam sebuah bahasa rahasia yang hanya ia dan gitarnya yang mengerti. Setiap kali neneknya Abuelita mendengar nada sekecil apapun, ia akan membungkamnya. Bagi Abuelita, ia sedang melindungi keluarganya dari pengkhianatan yang sama. Tapi bagi Miguel, rasanya seperti dicekik. Menjelang perayaan Dia de los Muertos, Hari Orang Mati, akan ada sebuah kompetisi musik. Inilah kesempatan Miguel. Dengan gugup, ia mengungkapkan rahasianya. Aku akan jadi musisi. Keheningan yang dingin menyelimuti ruangan. Wajah Abuelita yang penuh amarah dan ketakutan. Ia mengambil gitar Miguel, lalu membantingnya hingga hancur berkeping-keping. Di momen itu, yang hancur bukan cuma kayu, tapi sebuah jiwa. Dengan air mata, Miguel berteriak. Aku tidak mau ada di keluarga ini. Miguel, Lalu ia pun berlari keluar, menjauh dari rumah yang terasa seperti penjara. Untuk ikut kompetisi, ia butuh gitar. Dalam keputusasaannya, ia tak sengaja menyenggol foto di atas ofrenda, altar persembahan leluhur. Saat bingkai itu pecah, ia melihat sesuatu yang tersembunyi. Di bagian foto yang terlipat, ia melihat kakek buyutnya memegang sebuah gitar yang sangat ia kenal. Gitar milik Ernesto de la Cruz. Sebuah kesimpulan terlintas di benaknya. Ernesto de la Cruz adalah kakek buyutnya. Ini bukan lagi mimpi, ini adalah takdir. Keyakinan itu memberinya keberanian nekat. Ia menyelinap ke makam sang idola untuk meminjam gitarnya. Maafkan aku.
Saat ia memetik senar gitar itu, dunia di sekelilingnya berubah. Ia menjadi transparan. Orang-orang yang hidup tak bisa melihatnya, tapi ia bisa melihat mereka, kerangka-kerangka berjalan yang tak kasat mata. Dengan mencuri dari orang mati di malam yang suci, ia tanpa sengaja mengutuk dirinya sendiri dan menyeberang ke dunia arwah. Di hadapannya, sebuah jembatan dari kelopak bunga membentang menuju kota vertikal yang gemerlap. Inilah dunia orang mati. Sebuah metropolis yang jauh lebih hidup dari yang pernah ia bayangkan. Di sana, ia bertemu kerabatnya yang telah meninggal. Mereka menjelaskan bahwa ia harus mendapat restu dari keluarga untuk kembali sebelum matahari terbit, atau ia akan terjebak selamanya. Kotak iblis itu tidak memberitahumu, hanya kebohongan. Apa kau keluarga Rivera? Di sanalah Mama Imelda muncul. Ia setuju memberi restu, tapi dengan satu syarat. Miguel harus melupakan musik selamanya. Di hadapan pilihan yang mustahil itu, Miguel menolak. Ia memutuskan untuk mencari satu-satunya leluhur yang pasti akan mengerti. Kakek buyutnya, Ernesto de la Cruz. Mencari satu arwah di kota yang begitu besar adalah hal yang mustahil. Saat itulah ia bertemu Hector, arwah compang-camping yang putus asa. Jika tak ada fotonya di ofrenda, ia akan lenyap dalam kematian terakhir. Mereka membuat kesepakatan. Hector akan membantunya bertemu dengan De la Cruz dan Miguel akan membawa fotonya kembali ke dunia orang hidup agar ia tak dilupakan. Maka dimulailah petualangan mereka, menghindari kejaran Mama Imelda dan Alibrigenya, seekor pemandu arwah raksasa. Hector mengajari Miguel tentang kerasnya dunia arwah, di mana kenangan adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap ada. Mereka menyaksikan dengan sedih bagaimana teman Hector, si Sharon, memudar menjadi debu emas karena tak ada lagi yang mengingatnya. Untuk bisa sampai ke pesta Ernesto, mereka ikut kompetisi musik. Di atas panggung, untuk pertama kalinya, Miguel bernyanyi di hadapan penonton yang bersorak. Ada ikatan yang mulai tumbuh di antara ia dan Hector. Ikatan yang lebih dari sekedar kesepakatan. Tak seberapa hati dan warasa. Sayangku, sayangku. Namun, tujuan utama Miguel tetap sama. Setelah berhasil, ia meninggalkan Hector demi bertemu sang idola yang ia yakini adalah keluarganya. Berada di hadapan Ernesto de la Cruz terasa seperti mimpi. Sang maestro menyambut Miguel dengan hangat. Untuk sesaat, Miguel merasa semua perjuangannya terbayar. Ini cucu buyutku. Dia masih hidup dan juga seorang musisi. Kita tidak bisa jadi milik satu keluarga. Dunia adalah keluarga. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Hector berhasil menyelinap masuk dan mengkonfrontasi Ernesto. Di tengah pertengkaran mereka, Miguel mendengar kata-kata yang ia kenal dari lagu-lagu Ernesto. Melalui kilasan film lama, kepingan puzzle yang mengerikan mulai tersusun. Kebenaran yang brutal itu terungkap. Hector adalah penulis semua lagu itu. Mereka adalah rekan duo. Malam sebelum Hector berencana pulang ke keluarganya, Ernesto yang serakah meracuninya dan mencuri semua musik serta gitarnya. Idola yang dipuja Miguel ternyata adalah seorang pembunuh. Dan Hector adalah kakek buyutnya yang sebenarnya. Tapi aku keluargamu. Dan Hector adalah sahabatku. Di dasar lubang yang gelap, di titik terendah mereka, Hector menceritakan kisah yang sebenarnya. Lagu Remember Me yang terkenal itu bukanlah lagu untuk dunia. Itu adalah lagu pengantar tidur untuk putrinya, Coco. Dalam kegelapan itu, Miguel akhirnya mengerti. Musik bukan tentang ketenaran. Musik adalah tentang koneksi, tentang keluarga.
Tepat saat harapan tampak sirna, Mama Imelda dan Alebrije-nya datang menyelamatkan mereka. Imelda telah mendengar seluruh kebenaran. Rasa marahnya selama seabad kini berganti menjadi pemahaman. Untuk pertama kalinya, keluarga itu bersatu dalam satu tujuan, mengambil kembali foto Hector dan mengungkap kejahatan Ernesto. Itu karena kau telah membunuh cinta sejatiku. Kau bilang cinta sejatimu? Aku tidak tahu apa yang kukatakan. Klimaks terjadi di tengah konser akbar Ernesto. Dengan keberanian baru, keluarga Rivera bekerja sama. Imelda yang membenci musik justru naik ke panggung dan bernyanyi bersama Hector. Pertarungan sengit pun terjadi. Ernesto yang panik melemparkan Miguel dari atas gedung, namun ia berhasil diselamatkan. Seluruh dunia arwah menyaksikan kejatuhan Ernesto. Saat ia kembali ke panggung, sebuah lonceng gereja raksasa menimpanya. Karma datang menagih Ernesto. Waktu mereka hampir habis. Matahari akan terbit. Hector mulai memudar dan ingatan Coco tentangnya hampir padam. Dengan tergesa-gesa, Imelda dan Hector memberikan restu mereka. Kali ini tanpa syarat. Dalam sekejap, Miguel kembali ke dunia orang hidup. Dia terbangun di makam dengan gitar Hector di pelukannya. Ia berlari harus sampai ke Mama Coco sebelum terlambat. Ia menerobos masuk langsung menuju Mama Coco yang duduk dengan tatapan kosong. Keluarganya mencoba menahannya, tapi Miguel tidak menyerah. Dengan air mata, ia mengambil gitar dan menyanyikan Remember Me dengan lembut. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. Forever if I'm far away, I'll hold you in my heart. I'll sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be, until you're in my arms again. Remember me. Perlahan, keajaiban terjadi. Jari Mama Coco mulai bergerak. Matanya yang kosong mulai bersinar. Ia menatap Miguel dan dengan suara rapuh, ia ikut bernyanyi. Ia lalu membuka laci dan mengeluarkan sobekan foto wajah ayahnya, Hector, yang ia simpan seumur hidupnya. Di dunia arwah, Hector kembali bersinar terang dan ia diselamatkan. 1 tahun kemudian, di perayaan Dia de los Muertos, rumah keluarga Rivera telah berubah. Larangan musik selama seabad telah sirna, digantikan oleh tawa dan harmoni. Di atas ofrenda, foto Hector kini terpajang bangga di samping Imelda. Dan musik Miguel menjadi jembatan yang menyatukan kembali keluarganya. Mungkin kita tidak bisa memilih lahir di keluarga seperti apa. Kita juga tidak bisa menghapus luka atau ketakutan yang pernah ada sebelum kita. Tapi kita selalu punya kesempatan untuk memilih. Apakah luka itu akan berhenti di diri kita atau terus menjadi bagian dari cerita berikutnya? Miguel mengajarkan bahwa memperjuangkan mimpi bukan berarti melawan keluarga,
Justru terkadang, keberanian mengejar mimpi adalah cara terbaik untuk membuktikan bahwa cinta dan harapan bisa berjalan berdampingan. Mungkin kamu bukan seorang musisi seperti Miguel, tapi bisa jadi kamulah orang pertama di keluargamu yang sedang berjuang mengubah hidup, memutus rantai kemiskinan, mengalahkan rasa takut, menyembuhkan trauma, atau menjadi alasan mengapa generasi setelahmu bisa hidup lebih baik. Kalau cerita ini menemani perjalananmu hari ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar ya, mimpi apa yang sedang kamu perjuangkan hari ini. Aku Set Movie, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.